nggak gitu ya bablas, nggak pakai. Kan. Terus ini apa namanya, nggak nyambung sama pelajaran yang kemarinnya gitu Bu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka latusmi'ul mauta wa latusmi'us summa du'a idza walau mudbirin. Baik Ibu. Maka sesungguhnya engkau tidak dapat berbuat orang-orang mati mendengar Bu ya. Ini ngulas aja Bu ya. Dan membuat orang-orang tuli mendengar seruan apabila mereka itu berpaling membelakang Bu ya. Jadi Ibu tidak bisa Bu ya, orang yang sudah mati tidak bisa mendengar apalagi mengabulkan permohonan Bu ya. Paham Bu ya? Tidak bisa mendengar juga tidak bisa mengabulkan permohonan. Kan masih banyak orang yang bermohon kepada kuburan, namanya kuburiyun Bu ya. Nah kemudian begitu juga ya, Ibu tidak bisa memaksa orang tuli untuk mendengar ya. Biarin ngomong adep-adepan, teriak-teriak ya, karena tuli Bu ya tetap tidak bisa menjadikan orang itu mendengar gitu ya. Apalagi orang yang sudah meninggal tidak berhadapan dengan kita gitu ya, lebih-lebih lagi tidak bisa mendengar ya. Orang hadap-hadapan sama kita aja kalau memang itu tuli tidak bakal bisa Ibu menjadikan orang itu mendengar gitu, kata siapa? Kata Allah Bu ya. Nah itu udah, itu mah cuma ngulas Bu ya. Kita lanjut ke 53 Bu ya. 53 ini penghabisan ya? Iya. Penghabisan ya? Maksudnya ain gitu ya? Iya. Ain, oh iya. Ain yang dibaca kemarin ya? Baik ya. Wa ma anta bihadil ummi andalaratihim in tasmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Baik Ibu. Dan engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta hatinya Bu ya. Ibu, maaf Bu ya. Maaf Bu ya. Jadi buta hatinya itu dari kesesatan Bu ya, dari kesesatannya Ibu dipaksa-paksa juga Bu ya untuk kepada jalan yang lurus gitu ya. Itu susah Bu ya. Susah gitu, kecuali memang kalau Allah memberikan petunjuk gitu ya. Paham Bu ya? Kecuali Allah memberikan petunjuk gitu ya. Nah tapi kalau umpamanya kita memaksakan mereka dari kesesatan untuk menuju kepada petunjuk Allah, susah, kata siapa? Kata Allah. Nah mana ayatnya? Dan engkau tiada dapat memberi petunjuk kan kepada orang-orang yang buta hatinya ya, dari kesesatannya itu Bu ya. Apa namanya, kadang-kadang yang udah ikut sunnah gitu Bu ya, yang udah ikut sunnah kadang-kadang Allah mencabut lagi Bu ya. Akhirnya kemaduannya kepada kesesatan lagi. Kenapa kok bisa begitu? Ya memang Allah tidak memberikan hidayah gitu ya. Nah seperti udah saya sampaikan, banyak Bu ya orang kafir Bu ya, banyak yang memahami Al-Quran Bu ya, banyak yang mempelajari Al-Quran, banyak yang memahami hadis, sampai ke tafsirnya banyak Bu ya orang kafir, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Kenapa? Allah tidak berkehendak Bu ya, tidak berkehendak dia tidak berkehendak Allah memberikan petunjuk kepada mereka gitu Bu ya. Paham Bu ya? Itu udah sering saya ceritain, itu banyak Bu ya, orang kafir yang memahami Al-Quran isi kandungan itu banyak Bu ya. Kalau saya contohnya yaitu yang apa namanya, yang diceritakan oleh guru saya Bu ya. Itu dia kuliahnya di Amerika, gurunya itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tafsir, mengajarkan hadis gitu ya. Guru namanya Pak Sumhudi Bu ya, Pak Suharyadi Sumhudi Bu ya. Dia kiranya tadinya itu orang agama Islam gitu ya, lama kelamaan oh dia tuh Kristen gitu ya. Nah terus saya tanya ya, Ustaz kenapa kok bisa begitu? Itu namanya hidayah Bu ya. Hidayah itu mahal gitu ya, hidayah itu mahal. Jadi anak yang namanya hidayah Ibu ya, tidak didapatkan sama orang yang pintar Bu ya. Kalau Allah tidak ngasih hidayah, walaupun pintar, mereka paham dengan Al-Quran, mereka paham dengan tafsir, mereka paham dengan hadis, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak juga masuk Islam. Itu Bu ya. Oleh karena kita syukuri Bu ya, kita bisa mengkaji Al-Quran, kita bisa memahami Al-Quran gitu Bu ya, bareng belajar gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya?
Nah, jadi gitu Bu ya. Jadi dan engkau tiada dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta hatinya dari kesesatan. Gitu Bu ya. Susah nggak ngajaknya Bu? Susah ngajaknya Bu ya. Kenapa? Karena hatinya buta Bu ya. Buta dari mana? Buta dari kebenaran ya. Diajak yang benar, udah benar-benar balik deh kena kesesatan. Itu namanya Allah tidak memberikan hidayah. Paham Bu ya? Baik. Ada kan beberapa ada kan? Ada. Kalau untuk kan misalkan itu mah untuk orang kafir ya Bu. Apa kalau orang Islam juga kan sama gitu kan? Susah gitu. Iya susah. Karena ini ya disengaja sendiri gitu maksudnya orang itu. Ya memang Allah tidak memang Allah mengembalikan lagi kepada kesesatan gitu ya. Ya padahal kan udah Islam ya dari dulunya, tapi ya gitu susah gitu, nggak taat gitu maksudnya, susah sholat aja susah gitu kan. Iya. Nggak mau itu. Ya memang Allah tidak memberikan petunjuk ya. Oleh karena itu alhamdulillah kita masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa istiqomah, insya Allah ya. Istiqomah. Untuk apa istiqomah? Istiqomah itu untuk apa Bu? Untuk mempertahankan sunnah Bu ya, untuk mempertahankan sunnah, untuk mempertahankan tauhid gitu. Paham Bu ya? Memang mahal Bu ya, emang mahal. Tauhid itu hidayah itu memang mahal Bu ya. Tadi udah ceritakan banyak orang kafir yang memahami Al-Quran Bu ya, tapi tidak masuk Islam karena memang Allah tidak menghendaki dia dapat hidayah. Paham Bu ya? Alhamdulillah kita cuma bisa baca aja. Maaf, bahasa aja masih pada masih pada masih begitu Bu ya. Tapi alhamdulillah masih mau belajar ya. Ini tandanya apa Bu? Tandanya Allah memberikan hidayah. Kalau yang wajib itu ya Bu ya, usahanya Bu ya, ikhtiarnya. Tapi kalau dapatnya itu Bu ya, itu prerogatif Allah Bu ya. Jadi terserah Allah gitu. Umpamanya rajinnya sama gitu ya, tapi ini dapat nilainya 5, ini dapat nilai 6, 5 dapat 7. Kan itu mah di mana-mana juga sama ya. Orang anak-anak di sekolah juga begitu kan. Nggak ada yang namanya levelnya dapat nilainya 8, semua 10, semua enggak kan. Pasti ada yang dapat nilai 5, ada yang dapat nilai 10. Nah, itu Ibu. Nah, itu apa Bu? Itu atas kehendak Allah gitu Bu ya. Gitu. Yang diwajibkan apanya? Belajarnya, usahanya gitu Bu ya. Begitu Bu ya. Kalau masalah dapat dan enggak dapat banyak dan sedikitnya itu urusan Allah. Paham Bu ya? Begitu. Kemudian engkau tidak dapat yaitu memberikan petunjuk Bu ya. Siapa di sini kaunya kepada Rasulullah Bu ya. Jadi Rasulullah itu tidak bisa memberikan petunjuk Bu ya. Hanya Rasulullah itu dakwah, mengajak gitu ya. Mengajak kepada apa? Kepada petunjuk gitu ya. Tapi kalau memberikan petunjuk tidak bisa gitu ya. Contohnya apa? Contohnya pamannya Bu ya. Pamannya kurang apa membela ponakannya gitu Bu ya. Kurang apa gitu Bu ya. Tapi memang Allah tidak kasih hidayah kan tetap ya. Tapi tetap tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena pamannya itu Bu ya. Pamannya itu apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyang gitu Bu ya, tradisi gitu ya. Nah gitu. Tapi Abi Thalib itu mendapat ini Bu ya, mendapat pertolongan juga dari Rasulullah Bu ya. Apa pertolongan syafaat ya dari Rasulullah, tapi tidak bisa keluar juga dari neraka Bu ya. Nah, itu syafaatnya apa Bu ya? Syafaatnya hanya bisa meringankan Bu ya. Yang seharusnya dikerak neraka ya. Yang harusnya dikerak neraka, tapi karena membantu perjuangan Rasulullah, akhirnya Rasulullah memberikan memberikan syafaat, hanya sekedar meringankan Bu ya. Apa meringankannya? Yaitu yang seharusnya dikerak neraka, tapi Abi Thalib Bu yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yaitu nerakanya yang paling yang paling ringan gitu Bu ya. Yaitu tetap di neraka ya Bu. Tetap di neraka.
Ya cuman di nerakanya yang ringan gitu. Karena kenapa? Karena kan membantu perjuangan Rasulullah ya, membantu perjuangan Rasulullah. Yaitu apabila bukan apabila Bu ya, Abi Thalib Bu ya, memakai sendal Bu ya, terus kena apa, bara ya, bara apa, bara neraka gitu Bu ya, itu sampai mendidih ke otaknya. Itulah apa namanya, neraka yang paling ringan Bu ya. Neraka yang paling ringan Bu ya, diduduki oleh Abi Thalib itu Bu ya, memakai sandal kemudian nyentuh apa namanya, bara neraka sampai mendidih ke apa, ke otak. Nah itu ya, itu apa namanya Bu, neraka yang paling ringan gitu Bu ya. Nah, sampai mendidih Bu ya. Iya. Nah kalau orang Islam tapi yang melanggar aturan agama dia nggak pada sholat tapi KTP-nya Islam, dia ngaku Islam, itu gimana? Masuk neraka apa? Ya masuk neraka Ibu. Dia anggota sama syafaat dari Nabi Muhammad apa enggak Bu? Kayak aku ini Islam. Iya. Tapi Ibu, kalau masih menjalankan perintah Allah, banyak dosa pun masuk neraka, tapi kalau udah selesai habis sudah bersih ya diangkat gitu Bu ya. Ya diangkat gitu. Gitu Bu ya. Ya yang penting tidak syirik Bu ya. Yang penting tidak syirik Bu ya. Jadi gini Bu ya. Bu, begini Bu ya. Rajin ibadah Bu ya, rajin ibadah Bu ya. Banyak ibadahnya, haji iya, sholat iya, puasa iya, pokoknya semua ajaran Islam Bu ya, rukun Islam dikerjakan Bu ya. Tapi kalau masih berbuat syirik juga tetap aja masuk neraka gitu Bu ya. Dan kesirikan itu Bu ya, masuk neraka, orang yang syirik itu tidak bisa diangkat kekal di neraka. Yang penting itu jangan syirik Bu ya. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Apa? Belum paham persis. Apaan? Syirik Syirik itu menduakan Allah Bu ya. Syirik itu menduakan Allah. Jadi contohnya apa aja gitu Bu? Ya itu kan udah sering disampaikan. Gini ya, ibu umpamanya ibu nyazen itu syirik Bu. Nyazen itu syirik. Ibu buang-buang kembang di perapatan itu syirik gitu ya. Ibu datang ke dukun itu syirik gitu ya. Iya, ibu minta-minta ke kuburan itu sih syirik gitu ya. Kan masih banyak sekarang Bu ya. Walaupun memang benar di Qur'annya juga, dari dulu juga memang banyak orang syirik, makanya sampai sekarang juga masih banyak orang-orang syirik. Nah, orang perbuatan syirik itu tidak tidak bisa masuk surga Bu ya. Tapi kalau orang berbuat dosa besar Bu ya, umpamanya bidah Bu ya, bidah itu kan masuk neraka kan. Setiap pembukaan itu kan saya menyampaikan tentang hadis bidah kan, yang belakangan itu ya. Nah itu Ibu, dosanya besar Bu ya, dosa besar Bu ya. Nah, tapi kalau umpamanya udah di neraka, udah habis itu dosa besarnya, bisa diangkat ke surga gitu. Sama orang membunuh juga ya, membunuh dosa besar bukan? Membunuh dosa besar, tapi kalau udah masuk neraka, udah dicuci di neraka, udah bersih, baru bisa masuk neraka, diangkat Bu ya. Namanya apa Bu? Mantan jahanamiyun gitu Bu ya. Nah gitu. Tapi kalau dosa syirik tidak Bu ya. Dosa syirik tidak diangkat. Nah, jadi kalau umpamanya ada orang semua rukun Islamnya dikerjakan, tapi masih syirik juga, itu kekal di neraka. Gitu. Terus apa lagi? Syirik Ya iya syirik kan itu kan. Suka larung-larung itu syirik Bu ya. Suka larung lauk ke laut itu syirik gitu Bu ya. Sering minta syariat. Sering minta syariat kemana? Ke dukun. Ya iya, Nah, itu dukun Bu ya. Nah, itu namanya menduakan Allah Bu ya. Kalau minta pertolongan sakit ya, minta pertolongan bukan ke dukun, tapi saat ini juga masih banyak orang sakit datang ke dukun kan? Iya. Kan minta pertolongan juga ya.
Tapi ibu yang disyariatkan itu minta pertolongannya kepada dokter, bukan kepada dukun gitu Bu ya. Kan sama juga kan, syariat juga kan. Iya, ikhtiar juga kan. Iya ikhtiar. Tapi kalau ikhtiarnya ke dukun itu tidak syar'i ya. Itu namanya sih syirik gitu Bu. Terus aku ke tempat ibu nih, Mm-mm. nyariat ke tempat ibu. Mm-mm. Terus aku dibawa pulang, dibawain apa? Terus itu sirik apa enggak? Itu nih. Ya itu. Dua ibu itu, dua dari ibu. Itu Ya doanya sesuai dengan syar'i enggak gitu Bu ya. ya makanya ke tempat ibu nih. Nyariat ini ibu kasih air terus kasih aqua. Kalau tadi minumnya pengen, itu termasuk sirik apa enggak gitu? Ibu ngasihnya air teh. Aku ben paham Bu, aku rapor. Iya. Ibu, kalau doanya tidak syar'i, Bu ya, tidak sesuai dengan dengan yang telah ditentukan oleh agama, itu syirik ya. Walaupun itu bacaannya bagus gitu ya, walaupun itu bacaannya benar, tapi kalau tidak sesuai Bu ya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, itu syirik Bu ya. Pahamnya gini Bu ya. Ibu minta datang ke seseorang gitu ya, minta dilaksanakan usahanya gitu ya, minta dilaksanakan usahanya, tapi baca ini sekian kali, bacaannya benar tapi sekian kalinya yang nggak benar gitu ya. Ibu yang nggak benar, aku juga nggak benar gitu. Iya. Ibu nggak bener, ibu ngasih saran ke aku, Iya. tak ikutin. Tapi ya Ibu udah nggak bener, berarti tambah nggak bener Iya. aku. Iya, karena tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Tidak sesuai dengan syariat. Umpamanya bahasa nih yang sering terjadi aja Bu ya. Ada ajarannya Bu ya. Yaitu baca baca salawat nariyah Bu ya, 444 kali gitu. Pengen ini kan gini Bu ya, ada kalau nggak di YouTube ya, baca tadi salawat nariyah gitu Bu ya, sekian berapa kali nggak tahu, mintanya Iya. mobil mintanya mobil apa? Masa. Mobil Avanza. Iya, tapi itu sih Bu ya, mintanya Avanza. Katanya dikasihnya dapatnya Pajero gitu ya. Itu Ibu ikhtiar gitu itu nggak syar'i Bu ya, gitu. Paham ya? Baca surat nariyah, bukan surat salawat, baca salawat nariyah 11 kali nanti gini. Baca salawat nariyah 300 kali begini. Itu kan ada bukunya Bu ya. Baca salawat nariyah 4.444 kali gitu ya. Nah, itu tidak sesuai syariat gitu ya. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Itu namanya syirik juga. Kayak dia suruh baca hasbunallah 1000 kali. Jadi Bu, jadi jangan 1000 kalinya Bu ya, gini Bu ya. Sebanyak-banyaknya. Innalladzina dzkurullaha dzikran katsira gitu ya. Jadi mengingat Allah itu dengan sebanyak-banyaknya, bukan dengan hitungan sekian kali nanti begini, sekian kali nanti begini, sekian kali nanti begini, bukan Bu ya, bukan begitu. Jadi kita zikrullah Bu ya, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya gitu, tidak ada hitungan 1000 kali supaya begini sekian kali. Nah, itu kan bacaannya bener kan? Tapi syariatnya tidak benar gitu. Syariatnya tidak benar. Paham Bu ya? Terus apa lagi? Yang dibacanya selawat nariyah, selawat neraka. Boleh ngapalin susah lu, boleh ngapalin dulu. Iya, nariyah itu neraka. Selawat nariyah, wah kali susah. Ibu, maaf Bu ya. Tapi Bu, yang tahu kan hanya yang belajar ya. Yang tidak belajar ya tidak tahu. Orang masih di masjid juga masih ada kok yang pada selawatan nariyah. Masih ada Bu ya. Itu kan ajaran kita waktu masih kecil juga. Iya. Kayak gitu semua gitu. Iya. Ngapalin. Nah, itu tidak Bu ya. Nah, kenapa? Salawat nariyahnya juga bukan datang dari Rasulullah Bu ya. Nah, jadi ada yang apa Bu? Ada yang bikin Bu ya, bukan dari Rasulullah. Paham Bu ya? Nah, jadi hati-hati dengan syirik Bu ya. Walaupun rukun Islam semua dikerjakan Bu ya, tapi kalau berbuat syirik tetap masuk neraka. Itu.
gitu Bu ya. Jadi tidak boleh berbuat Walaupun berbuat bacaannya sirik. ayat-ayat Iya. ya, kalau Tapi kita sering baca sholawat narah itu sebanyak-banyaknya boleh gitu. Enggak, saya enggak boleh saya. Enggak boleh. Kan itu katanya batasan itu batasannya ini. Kalau salawat nariyah itu bukan dari Rasulullah datangnya Bu ya. Bukan dari Rasulullah datangnya Bu ya. kalau membaca Jadi tidak sholawat, boleh sholawat aja, tidak jangan boleh baca diamalkan ayat. oleh kita gitu ya. Tidak boleh diamalkan pokoknya itu Bu ya. Salawat nariyah tidak boleh diamalkan. Nah, jadi yang kita ngamalkan salat apa? Salat Ibrahimiyah aja yang biasa Bu ya. Iya, itu namanya salat Ibrahimiyah gitu Bu ya. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah ya. Kan ada yang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau hari Jumat gitu ya, itu yang diperbanyak kan disuruh memperbanyak baca salawat kan. Nah kemudian sahabat itu tanya, salawatnya apa ya Rasulullah gitu. Terus Rasulullah menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu Bu ya, itu yang disuruh selawat sama Rasulullah tuh itu gitu ya. Paham Bu ya? Itu gitu ya. Jadi salawat yang lainnya itu bukan bikinan Rasulullah, bukan datang dari Rasulullah, tapi bikinan para orang-orang para pinter lah gitu. Gitu Bu ya. Jadi Ibu maaf ya, saya tidak memaksa Ibu juga. Tidak memaksa Ibu suruh meninggalkan salawat nariyah Bu ya. Tapi kalau Ibu Bu ya mau tidak sirik Bu ya, tinggalkan itu salawat nariyah. Gitu Bu ya. Ya Allah masih lama Muhammad neraka. Iya. Tapi artinya panjang lebar itu kan untuk terus bisa keluar dari kesusahan gitu. Nah, itu kan kata siapa? Itu kata siapa? Iya. Ya, itu kata siapa? Kata siapa? Itu kan bukan kata Nabi kan. Yang kita ambil kan itu yang kita ambilkan ajaran dari Nabi. Emang dia bisa menjamin yang dia katakan itu? Kan enggak. Yang bisa menjamin itu yaitu dari hadis-hadis Nabi ya. Kalau perkataan itu kan bukan dari Nabi. Ya, bukan dari Nabi. Kan yang namanya ibadah itu harusnya dari Nabi dan dari Allah gitu, dari Al-Qur'an. pasti bingung nih yang mana yang dari Nabi ya gitu. Apa? Ya kan? Ini bingungnya di otakku ini. Setiap malam kan habis kalau baca Sohibul Nariyah. Sinayah itu terakhir Bu. Enggak, jangan lagi Bu ya. Tapi saya juga nggak bisa memaksa. Kalau Mantarobi terus doa selamat terus sholat nawa ini nggak pernah ketinggalan ini. Iya. Kan dia juga pernah diajarin itu. Kalau Allah Mantarobi kan emang diperintahkan habis dia itu tuh istighfar ya tiap malam itu loh Bu. Tapi Ibu salawat nariyahnya itu Bu ya. Kebaca terus, nggak pernah ketinggalan itu. Penghulunya istighfar kalau Mantarobi. Tapi saya juga nggak bisa memaksa Ibu. Saya mah dari kecil udah biasa bawa salawat nariyah. Saya mah nggak mau ditinggalkan terus itu mah hak Ibu Bu ya. Cuman saya menyampaikan Bu ya, itu buat salawat nariyah itu Bu ya, itu hukumnya syirik gitu. Bu, dulu juga saya pernah yang dikatakan ada tuh pokoknya selebaran gitulah, itu namanya doa nubuat. Itu biasa kalau kita baca itu mau nyari kerja kemana aja bisa diterima. Nah kita mau ya udah, jadi Ibu lolos apa gitu, namanya kalau mau Ibu ujian. ya Ibu ngadain pengajian Bu ya, harus bisa jamaahnya untuk tidak syirik ya, harus bisa jamaahnya untuk tidak bidah gitu Bu ya. Kalau jamaahnya masih bidah-bidah juga, masih syirik-syirik juga, tujuannya apa belajar? Tujuannya apa ngaji? Tujuannya apa belajar? Kan tujuannya supaya kita nggak masuk neraka. Nah kalau umpamanya yang syirik masih diantepin, yang bidah masih diantepin, ya masuk neraka juga kan gitu. Makanya pengajian di saya sebanyak-banyak dulu, sebanyak-banyaknya orang ngaji banyak di bawah sampai numpuk-numpuk di bawah ya. Giliran saya menyampaikan jangan TBC ya satu-satu ngilang. TBC itu apa? Taklid, Nah, bid'ah, Eropa. Nah gitu. Kan yang penyakit TBC. yang awal-awal saya menyampaikan Bu ya, ibu-ibu itu
jangan apa namanya harus TBC. meninggalkan TBC gitu ya, dari awal-awal begitu Bu ya. Cuman tidak langsung tidak langsung begini gitu ya, enggak ya, sedikit akhirnya saya menyampaikan jangan dengan kurofat, jangan bid'ah, jangan taklid gitu. Akhirnya karena mereka ahli bid'ah, ahli syirik Bu ya, ahli taklid, ya akhirnya meninggalkan pengajian di sini gitu Bu ya. Ahli taklid apa? Ahli taklid itu taklid buta Bu ya, yang tidak ada contoh dari Rasulullah gitu ya, dikerjakan ya. Yang giliran datangnya dari Rasulullah enggak dikerjakan gitu Bu ya, itu namanya taklid Bu ya, taklid buta. Jadi ikut aja, maaf ya, seperti berdiri sekaliannya akan menghormati nabinya gitu ya. Nah ya, ibu tanya Bu, ini tujuannya apa berdiri gitu? Kayak besok tuh malam Rebo apa malam Selasanya deh tuh pada nisfu tuh ya, itu Iya. enggak ada Rasul. Jadi kalau umpamanya kalau katanya suruh baca Yasin 3 kali itu. nah itu Bu ya. Nah ibu yang bisa meninggalkan yang belajar. Kalau yang tidak belajar ya tidak bisa meninggalkan gitu Bu ya. Jadi itu hadisnya apa Bu? Hadisnya doib. Bahkan ada yang bilang apa namanya palsu itu apa? Palsu ya Doib, terus maudu gitu ya. Jadi atas maudu palsu ya, kemudian doib itu lemah gitu ya. Makanya kalau yang belajar tidak mengerjakan. Dulu juga saya mengerjakan Ibu ya. Waktu di Kodam saya mengerjakan Bu. Ibu saya waktu maaf ya, waktu sebelum 95 itu apa yang nggak saya kerjakan? Semua saya kerjakan Bu ya, semua saya kerjakan. Sampai kalau malam nisfu Bu ya, kalau malam nisfu saya kalau nggak ke Atahirah Asapia gitu ya. Nah pas saya belajar di Al-Azhar, malam nisfu itu saya ke Azhar. Ceritanya pengen malam nisfu di Al-Azhar gitu ya. Terus nggak ngadain gitu ya. Nah, awal-awalnya meninggal gitu ya. Ini di sini. Iya. Saya sampai nunggu sampai maghrib, kok nggak ada sinyal-sinyalnya untuk menyambut nisfu gitu ya. Nah gitu Bu ya. Kenapa? Nah dapat tuh kan, dapat itu apa? Itu bid'ah ya. Kalau umpamanya ada pun hadisnya, itu hadisnya maudu, hadisnya doib itu Bu ya. Nah kita tahunya dari mana itu doib itu palsu, itu doib itu maudu? Nah kan saya belajar gitu ya, belajarnya ke tempat yang tepat gitu ya. Dulu saya juga ngerjain Bu ya, ngerjain nisfu, ngerjain puasa Rajab. Kalau tanggal 1 Rajab Ibu ya, semua serumah-rumah puasa Bu ya, gitu. Di sholat juga saya banyak perubahan Bu ya. Dulu kalau sholat tahajud Bu ya, itu saya 23 rakaat Bu ya. Nah setelah belajar berapa? Jadi 11, ringan kan? Nah dulu Bu saya bodoh juga enggak. Emang enggak rajin aja. Dulu kalau saya maaf ya, kalau ibadah emang dari dulu semangat itu. Walaupun ada kesalahan ya. Cuman kata dulu tuh kalau tahajud mah enggak ada batasnya gitu, dengarnya begitu tuh ya. Kalau ada yang nyampein tuh begitu. Jadi gini Bu ya. Saya Bu ya dulu tahajud 23 rakaat. Pas ngedengar Nabi itu kalau malam itu sholat itu tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi ya bacaannya panjang-panjang, apa Al-Baqarah, terus apa Al-Imran, terus An-Nisa. Itu bacaannya gitu ya. Tapi cuma 11 rakaat gitu ya. Nah, terus saya gantilah jadi 11 rakaat. Dulu Bu, duha tuh saya tuh 12 rakaat tuh ya. Duha 12 rakaat. Pas saya beli ini nih, Sahih Bukhari ya. Di Sahih Bukhari itu Nabi 8. Ya udah saya ikutin 8 sampai sekarang. Dulu berapa? Dulu 12 Bu saya kalau sholat duha Bu ya. Sekarang ganti sejak saya baca itu beli Sahih Bukhari Bu ya. Nabi itu 8 rakaat. Jadi saya ganti 8 rakaat. Nah kan itu kan udah mengurangi juga kan. Kemudian nih sholat dulu mau disebutin sholat awabin, nggak tahu sholat apa ya. Saya pokoknya tahunya habis maghrib ya Bu. Habis maghrib tuh saya kerjain 3 Bu. kali 6 rakaat. 3 salam ya. Saya kerjain ya.
Nah setelah mendengar itu hadisnya doib, ya saya tinggalkan. Itu aja Bu ya. Makanya menggapai Bu ya, menggapai kebenaran itu sedikit-sedikit Bu, nggak sekaligus gitu Bu ya. Menggapai kebenaran itu sedikit-sedikit, nggak sekaligus gitu Bu ya. Paham Bu ya. Nah kita juga kan belajar kan nggak sekaligus kan, sedikit-sedikit gitu. Kalau umpamanya sekaligus mah mungkin dari dulu udah ibu-ibu ngaji mau cuma sebulan apa 2 bulan, tapi ibu banyak bertahan juga kok, lama Bu ya. Nah setelah itu aja, setelah saya jelas menyampaikan tidak boleh TBC Bu ya, ya itu termasuk itu. Iya. Bu kalau sholat tahajud nggak harus 8 rakaat boleh nggak? Boleh gitu. Nah, tapi kalau kita mau ngikutin Rasulullah itu 8 apa namanya 8 tahajud, witir 3. Itu kalau ngikutin Rasulullah. Kemudian berapa rakaatnya? Kalau di sini umumnya kan 2 rakaat gitu ya. Nah, tapi saya baca di hadis Sahih Bukhari juga Bu ya, Nabi juga suka 4-4-3 gitu Bu ya. Emang itu udah hadisnya gitu. Tapi keumumannya di sini berapa? 22. Begitu Bu ya. Kalau di Ustadzun 44 ya Bu, taraweh ya? 44. Iya. Empat. Ya, saya juga dulu waktu masih di Kodam Bu ya, tergantung ini ya, tergantung imam ya. Nah, kadang-kadang imamnya kan ganti-gantian imamnya. Kan dari pusroh ya, dari pusroh gitu. Kalau imamnya 44 cuman nggak suka dibilangin dulu gitu ya. Sholatnya 4-4-3 gitu ya, enggak. Ya udah ngikutin aja gitu ya. Kalau dia 4 ya kita ikut 4. Kalau mereka kalau mereka 2 ya ikut 2. Nah, gitu Bu ya. Jadi nggak usah heran Bu ya. Biasa 22 terus nemu yang 4-4-3 heran. Nggak usah, orang hadisnya ada kok. Aneh gitu. Aneh gitu. Cuman kadang-kadang diri gitu ya. Oh iya berarti sekian. Iya, gitu Bu ya. Jadi nggak usah pakai diributin. Kalau orang belajar mah nggak bakalan diributin. Kenapa? Orang hadisnya ada Bu ya. Hadisnya ada yang 4-4-3, hadisnya ada yang 2-2-2-3 gitu Bu. Di Kedawang masih 23 ya Bu? Masih. Nah itu Bu ya. Jadi maaf Bu ya, maaf banget Bu ya. Jadi kalau yang lebih dari 11 Bu ya, nggak tahu siapa, tapi kalau Rasulullah selalu 11 gitu Bu ya, gitu. Ya itu ada yang pernah dengar katanya yang itu siapa? Khulafaur Rasyidin itu katanya Bu. Iya apa enggak? Iya, itu katanya itu hadisnya juga palsu juga Bu ya. Jadi tapi ya kalau menurut logika ya, udah mereka kan langsung bermakmum ke Rasulullah. Ya kan nggak mungkin seumpamanya ya gitu. dia. Makanya Bu ya, itu katanya hadisnya palsu juga, maudhu juga, doif juga gitu ya. Makanya kata saya kita tuh belajar untuk menuju kepada yang sunnah itu sedikit-sedikit. Kita nemu, ayo kita tinggalkan yang bidah, kita ngerjain yang sunnah. Gitu Bu ya. Yang Ibu kasih saya bulu-bulu malam itu tuh, itu hadisnya kan di situ ada ini yang kuat ini, yang lemah ini. Nah gitu. Memang ada hadisnya Bu ya. Cuman ya kalau orang ahli hadis kan tahu riwayatnya sampai dari atas sampai ke bawah tuh kan tahu riwayatnya. Nah kalau yang ahli hadis ya tahu ini hadisnya palsu, ini hadisnya doib, ini hadisnya soheh begitu Bu ya. Makanya kita itu menggapai kebenaran itu nggak bisa sekaligus bahas sedikit. Paham Bu ya? Al-Quran aja kan turunnya pelan-pelan ya Bu. Iya, ya untuk apa? Hikmahnya Bu ya. Hikmahnya kalau kitab-kitab terdahulu itu turunnya sekaligus Bu ya. Sama-sama di bulan Ramadan juga Bu ya. Nah, tapi kalau Rasulullah itu bertahap. Hikmahnya apa? Supaya mudah dihafal gitu ya. Mudah dihafal gitu ya. Jadi kalau memang sekaligus turun 6.236 ayat kan susah untuk menghafalnya. Makanya bertahap gitu ya. Paham Bu ya? Iya, kamu diajak nih kembalikan isu Bu, kembalikan isu kan ibaratnya yang di masjid sana menjalani yasin terus di sana ya gua diceramain dulu Bu, ada ceramahnya kultum dulu gitu loh. Dia juga nyambutin hadisnya gitu Bu. Iya.
Ya. Yasin pertama, Iya. panjang umur, Iya. kedua rezeki, Iya. ketiga Kalau kita sudah tahu itu tidak ada contoh dari Rasul, kita tinggalkan gitu ya. Contoh dari Rasul itu apa? Yaitu taunya dari hadis ya. Nah, hadisnya ada yang doib, ada yang maudhu, ada yang soheh. Kalau umpamanya kata ahli hadis, ini hadisnya doib, ini hadisnya maudhu, ya ditinggalkan gitu ya. Kalau ini hadisnya soheh baru kita kerjakan gitu. Itu kita ngikutin ahli hadis aja Bu ya. Kita ngikutin ahli hadis. Jadi bergurunya kepada yang ahli gitu ya. Paham tuh? Bergurunya kepada yang ahli. Walaupun cocok banget ibaratnya, oh iya ya kebutuhan saya ini biar panjang umur, biar banyak rezeki kan cocok tuh. Nah, tapi Iya. kalau nggak sesuai, Iya. Tidak. Saya alami soalnya saya kalau ke Karawang itu Sama. ustadznya kan keren banget tuh. Iya. Oh, detail banget Iya. itu. Dan mau ini susah kan kayak ceramah setengah jam. Iya. gitu. Sama. Wes terkenal pokoknya pokoknya. Iya. mantap gitu ya. Saya juga begitu dulu. Saya juga begitu Bu ya. Saya senang buat kalau pas Iya. ustadz di Karawang. Ya senang memang banget itu. semua juga apa yang disampaikan tuh nggak bakalan ada yang disampaikan yang apa namanya yang tidak baik, pasti baik gitu Bu ya. Baik semua. Cuma Ya, ya cuman gitu. ada contoh apa enggak? Nabi ngerjakan apa enggak? Iya gitu Bu ya. Jadi umpamanya yang Nabi kerjakan. ya umpamanya Nabi ini sholat 11 gitu ya. Nah kemudian ada ulama kiai gitu yang ngerjain apa 23 gitu ya. Nah itu kan suka ada kontradiksi Bu ya. Nah kita kembalikan kepada Rasulullah Bu ya, kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu Bu ya. Nah, jadi kita ini Ibu patokannya apa patokannya pegangannya Bu ya. Pegangannya itu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran udah jelas Bu ya, paling mungkin kalau berbeda pemahaman Bu ya. Nah, tapi kan kalau Al-Hadis kan harus yang menyampaikan yang tahu itu kan yang ahli hadis ya, kita ikutin yang ahli hadis gitu ya. Kalau kata ahli hadis ini maudhu, ini doib, kita tinggalkan ya. Kalau ini soheh, kita kerjakan begitu Bu ya. Jadi kita nggak usah gontok-gontokan, ngapain gontok-gontokan, ente-ente aneh-aneh gitu ya. Lana maluna aku mah maluku gitu aja Bu ya. Nah, paham tuh. Baik. Ini kita baru dapat berapa Bu? Satu. Tapi nggak apa-apa itu ya biasa. Baru dapat 1. Tapi udah jam 3 nih. Mau diterusin tanya jawab yang lainnya ya? Kamu sebentar lagi kan puasa. Iya. Terus aja. Iya. Puasa kan ya. Nah, Ibu. Bu, nyekar gak apa-apa Bu nyekar. Ini bawa air ke Ibu. Maaf Bu ya. Ini Bu ya, nyekar itu kan bagus. Tapi kalau nyekar ditunggu-tunggu mau bulan puasa itu tidak disoalkan oleh Rasul gitu Bu ya. Jadinya apa? Jadinya bidah. Kenapa? Karena udah dibiasakan kalau nggak nyekar mau puasa nggak enak gitu. Serasa punya utang gitu ya. Ada yang Jadi kapan aja mau nyekar mah gitu. Dan nyekarnya juga ngedoain ngedoain yang apanya yang di alam kubur. Jangan minta ya, jangan minta disehatkan badan, dimurahkan rezeki, macam-macam. Tidak boleh Bu ya. Hanya sebatas apa Bu? Mendoakan ahli kubur. Paham tuh? Bawa kembang sama air mawar. Jadi kembang itu Ibu ya. Kembang. Jadi kita itu kan kadang-kadang suka latah Bu ya. Jadi kita ini semuanya juga suka latah. Itu apa namanya, orang Kristen nabur-nabur kembang. Itu orang Kristen aja nabur-nabur kembang ke makam. Apa salahnya kita ikut? Ya salah, kenapa? Karena tidak ada tuntunan dari Rasul. Itu Bu ya. Apa sih salahnya? Kan begitu. Kan bilangnya apa sih salahnya? Tibang juga kembang. Terus ada yang berpendapat ngasih rezeki jualan kembang. yang jualan. Ya nggak ke situ larinya Bu ya. Ada Bu ustazah yang beken juga katanya kan itu katanya orang-orang yang jualan yang jualan bunga kan laris dapat rezeki. Ya nggak ke situ larinya Bu ya. Nggak ada kita pemikirannya enggak beli kembang buat ngawur di makam, niatnya ngasih rezeki kepada yang jualan kembang. Kalau masuk kalau masuk rezeki ke jualan kembang, ya kasih aja duitnya, nggak usah pakai dia beli kembangnya buat ngawur ke kuburan gitu Bu ya. Emang niatnya juga buat ngawur kan ya, bukan niat
ngasih rezeki yang Iya, jualan gitu. iya. Nyatanya. Niatnya kan bukan ngasih rezeki. Nah itu memang ustazah yang bukan juga emang ada, emang ngomongnya begitu. Iya, ada. Ada. Terus ini yang waktu si itu yang batu-batu diselup-selupin itu kan ponari Bu ya, kan ini ustazah yang bagian juga katanya itu kan katanya Ojek laku. ngasih rezeki katanya ojek laku yang pada jualan makanan di situ laku gitu kan larinya ke situ gitu Bu ya. Tidak Bu ya, jangan begitu Bu ya, pemikirannya jangan ke sana. Iya, kok jadi aneh ya, jadi Aneh. belok ya. Jadi belok gitu ya. Jadi belok. Nah, gitu Bu ya. Jadi terus ada lagi kiai juga ya, kiai juga itu waktu itu mah rame kan ya, waktu ada ponari itu rame. Terus kiai bilang apa? Tapi kayaknya udah nggak ada sekarang ya. Katanya apa? Itu kan media katanya. Ya media itu kata ibu apa? Ikhtiar ya. Ya, ikhtiar kan media ya. Ya, tapi kalau medianya ikhtiarnya ya harus dengan syar'i dong. Nggak bisa ikhtiar medianya dengan batu diselupin Bu ya, dijadiin obat gitu Bu ya. Medianya bukan seperti itu medianya. Kalau sakit medianya ke dokter. Itu Bu ya, bukan sakit medianya ke nyelupin batu diminum airnya. Bukan begitu Bu ya. Tapi itu kiai loh, waktu itu makan rame Bu ya. Itu kan nggak apa-apa, itu kan media katanya. Iya, kalau medianya Bu ya, batu diselubin ke air diminum jadi obat, itu salah Bu ya. Medianya atau ikhtiarnya orang saya ke dokter. Ahimtum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.